Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma ma amsa bina min ni'matin wa bihati min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu lakal syukur. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah alamin. Para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah kenikmatan dan kerahmatan yang senantiasa kita terima dari Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Tema kajian kita secara umum adalah tentang hadis. Meskipun untuk kitab pegangannya seperti apa ini masih belum ada kesepakatan. Nanti mungkin kalau memang ada usulan-usulan. Sementara ini mungkin saya masih mengawali dulu dengan muqaddimah umum. Hadis Nabi SAW atau sunnah Rasulullah SAW disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin seluruhnya merupakan sumber kedua setelah Al-Quran bagi ajaran Islam dalam berbagai aspeknya: akidah, ibadah, syariah, muamalah, akhlak, atau pedoman hidup dalam konteks pribadi, keluarga, kehidupan bermasyarakat, bersosial, bermuamalah, berinteraksi antar sesama, dalam berbagai aktivitas ekonomi, sampai masalah-masalah politik dan kenegaraan, dan bahkan hubungan internasional. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Ini telah menjadi ijma', sepakat di antara para ulama seluruhnya, tidak ada perselisihan sama sekali. Nah, kalau dalam konteks hukum fikih ada dalil-dalil lain selain Quran Sunnah atau bersama Quran Sunnah, tapi itu sifatnya mukhtalaf fiha, diperselisihkan. Bagi yang mungkin sempat membaca atau belajar tentang usul fikih akan tahu bahwa selain Al-Quran dan As-Sunnah itu ada dalil-dalil yang lainnya yang minal adillah al-mukhtalaf fiha. Ada ijma', ada qiyas, ada masalah mursalah, ada istihsan, ada syar'u man qablana, ada satu dzara'i', ada al-urfu, dan macam. Ada banyak yang lainnya. Tapi dalil-dalil ini pun juga acuan utamanya tetap Quran Sunnah. Baik, fokus kita pada As-Sunnah atau Al-Hadis yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran di dalam Islam. Dasarnya Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' para ulama semuanya.
Di dalam surat An-Nisa ayat 59 itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semuanya kepada Allah dan taatlah kalian semuanya kepada Rasulullah SAW dan ulil amri, pemimpin dari kalian. Dan jika kalian berselisih, bermunazaah, berselisih dalam satu hal, dalam sesuatu masalah, maka kembalikanlah masalah itu untuk mendapatkan keputusan hukumnya ilallah, kepada Allah, dan ilar Rasul, kepada Rasulullah SAW. Nah, para ulama tafsir kalau kita baca, maksud dari arad ilallah, mengembalikan masalah apapun yang diperselisihkan kepada Allah, itu adalah mengembalikan kepada Al-Quran. Warad ila Rasul, dan mengembalikan masalah yang diperselisihkan untuk mendapatkan keputusan hukumnya kepada Rasul pada saat beliau masih sugeng, masih ada dulu di antara para sahabat, langsung pada beliau. Banyak kasus di mana para sahabat berselisih dalam berbagai masalah. Ketika tidak bisa diketemukan, tidak ditemukan titik temunya, keputusannya, maka mereka dengan mudah kembali kepada Rasulullah dan Rasulullah yang akan memutuskan atau memberikan sikap bagaimana seharusnya. Itu ketika beliau masih ada pada zaman sahabat dulu. Tapi setelah beliau wafat, maksud ayat ini arad ila Rasul adalah arad ila sunnatihi, mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada Rasulullah, bukan dengan kita nunggu nanti tidur berharap ya Allah beri aku mimpi ketemu Rasul untuk saya konsultasi, saya tanya masalah ini bagaimana. Bukan. Tapi mengembalikan kepada beliau adalah mengembalikan kepada sunnahnya, kepada hadisnya. Jadi gitu. Kepada sabda beliau, kepada riwayat tentang perbuatan contoh teladan dari beliau, tentang persetujuan kepada beliau. Jadi gitu. Nah, sunnah Nabi SAW atau hadis beliau yang berisi ada sunnah qauliyah, ada hadis atau sunnah yang berupa ucapan sabda, atau fi'liyah berupa contoh perbuatan, tindakan. Sahabat bercerita tindakan Nabi, amal Nabi, praktek Nabi. Salat misalnya, beliau bersabdakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ketika beliau mengajarkan kepada para sahabat tata cara salat itu beliau mempraktekannya di depan para sahabat menyaksikan, melihat yang mereka lihat diceritakan kepada kita dalam hadis. Itu hadis fi'li atau sunnah fi'liyah. Ada sunnah takririyah. Jadi hadis bukan ucapan, sabda, bukan perbuatan, tapi persetujuan, rekomendasi, baik secara sharih, eksplisit. Ada sahabat mengatakan begini, Nabi mengiyakan, menyetujui. Ada sahabat melakukan begini, jadi gitu. Nabi mendiamkan atau secara eksplisit menyetujui, iya, jadi gitu. Maka meskipun itu aslinya kata-kata sahabat atau perbuatan atau tindakan sahabat, tapi ketika Nabi tahu dan mendiamkan minimal atau bahkan menyetujui, Salman benar, misalnya kayak gitu, Abu Hurairah benar, atau beliau diam saja, itu takrir, berarti diartikan itu persetujuan, itu menjadi sunnah Nabi. Jadi itu menjadi sunnah dan hadis.
Yang keempat itu ada sunnah itu wasfiyah. Jadi riwayat-riwayat hadis yang menceritakan sifat Nabi, sifat beliau. Sifat itu ada dua, ada sifat khuluqiyah, ada khilqiyah. Khuluqiyah itu akhlak, moral. Jadi gitu. Yang kedua itu adalah sifat khilqiyah. Jadi cerita tentang segala sesuatu tentang fisik mulia Nabi. Jadi di dalam kitab-kitab hadis itu ada bagian hadis yang isinya itu cerita tentang fisik mulia Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki lengkap. Disebut dengan ahaditsus syama'il. Ada asy-syama'il al-Muhammadiyah. Jadi gitu. Baik. Nah, itu sunnah dan hadis yang menjadi sumber. Ketika beliau bersabda, ketika beliau bertindak dan berbuat sesuatu dalam hal-hal yang merupakan wilayah yang berada di wilayah wahyu. Yang berada di wilayah wahyu, maka itu kita yakini, kita wajib meyakini sebagai sebuah kebenaran dan merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, beliau bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa aku itu diberi Allah Ta'ala Al-Quran dan yang seperti Quran bersamanya. Nah, yang seperti Al-Quran itu adalah as-sunnah. Jadi as-sunnah dalam surat An-Najm kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi beliau tidak berkata-kata berdasar hawa nafsu, apa yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan. Nah, dari sini maka kemudian secara umum, secara keyakinan, kepercayaan dan sikap, sebagaimana kita ketika membaca Al-Quran yang berisi perintah atau larangan, kan sikap kita kan sami'na wa ata'na. Jadi labbaik Allahumma labbaik. Jadi kami dengar perintahmu ya Allah, kami ikuti seruanmu. Nah, begitu juga ketika kita mendapati ada sabda Rasulullah SAW, ada perbuatan beliau, dan kita wajib berqudwah kepada beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi gitu. Beliau teladan yang baik bagi kita. Maka sikap kita secara umum itu juga sama seperti sikap kita kepada Al-Quran. Sami'na wa ata'na juga. Jadi para ulama dulu itu ketika mendengar atau menyampaikan sabda hadis Nabi, itu sikap mereka, sikap batin mereka itu membayangkan mereka mendengar langsung sabda itu dari baginda Rasul di depan mereka. Makanya kalau kita baca bagaimana sikap para ulama terhadap hadis itu cara memuliakannya itu kayak Al-Quran, gak beda. Jadi Imam Malik itu tidak, ketika ditanya seseorang itu terus tentang hadis, dan beliau akan meriwayatkan hadis Nabi. Terus kalau seandainya beliau dalam keadaan batal, itu wudhu dulu, kayak membaca Al-Quran. Jadi meskipun tidak wajib, tidak harus itu, tapi adab, etika. Ketika mereka mungkin ada yang diantara mereka duduk bersandar, lesehan, terus ada yang datang tanya tentang hadis Nabi, itu merapikan itu pakaiannya, duduknya dengan sopan. Kenapa? Membayangkan bahwa ini seolah-olah Nabi di depan mereka. Itu seperti itu. Nah, itu seperti itu. Meskipun tidak wajib, tapi itu menggambarkan betapa etika para ulama itu kepada hadis Nabi. Baik, intinya adalah bahwa
Jadi hadis Nabi SAW ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran bagi ajaran Islam. Di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang muamalah, di bidang akhlak, di bidang syariah, dan semua aspek kehidupan yang utamanya masuk wilayah wahyu. Nah, untuk kita, jadi ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah yang merupakan bentuk dari ittiba'ur Rasul SAW. Karena dalam surat Ali Imran ayat 31 kan Allah Ta'ala berfirman, untuk membuktikan klaim cinta kita kepada Allah itu kan buktinya dengan fattabi'uni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian semuanya mencintai aku, ini firman Allah, maka jika kalian semuanya mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Nah, ittiba'ur Rasul adalah ittiba'us sunnah. Kalau dulu ketika di zaman sahabat, ketika Nabi Muhammad masih sugeng, masih ada, ya mengikuti beliau, langsung nyontoh beliau. Bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau puasa, bagaimana beliau ini dan itu. Tapi setelah beliau wafat, mengikuti beliau adalah mengikuti sunnahnya. Insya Allah itu. Nah, untuk kita bisa mengikuti as-sunnah, tentu kita harus paham. Karena ini juga ada masalah. Tidak cukup seseorang punya kesadaran dan semangat ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul SAW. Semangat sangat penting dan sangat mendasar sekali. Tapi semangat itu, komitmen itu, kesungguhan ittiba'us sunnah harus diikuti dengan dan di backup dengan ilmu, dengan pemahaman. Nah, kalau untuk Al-Quran, perhatikan, kalau untuk Al-Quran, kan kita harus mengikuti Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sumber. Itu cukup kita memahami isi, kandungan, penjelasan dan tafsir dari ayat tertentu. Ayat ini maksudnya begini, ayat itu tafsirnya begitu. Dari mana kita dapat? Ya dari para ulama tafsir, dari ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau untuk Al-Quran cukup. Bagaimana kita mengikuti Al-Quran? Ya kita mengikutinya melalui tafsir para ulama tafsir. Kita tinggal butuh penjelasannya seperti apa dan seterusnya. Tapi kalau untuk hadis, itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kewajiban kita itu adalah memastikan bahwa hadis yang akan kita ikuti sebagai bentuk ittiba'us sunnah dan ittiba'ur Rasul SAW, jadi sebagai implementasi dan pembuktian mengikuti sunnah dan mengikuti Rasulullah SAW, itu kita harus memastikan bahwa hadis itu hadis yang disebutkan para ulama makbul, hadis yang diterima, hadis yang boleh menjadi hujjah, menjadi dalil dalam agama. Nah, hadis yang menjadi dalil itu dua. Yang pertama hadis yang sahih, yang kedua hadis yang hasan. Secara umum ya sahih lah. Jadi sebetulnya hadis hasan itu juga hadis sahih, tapi apa ya, peringkat level kesahihannya agak rendah dalam kajian ilmu hadis. Intinya adalah hadis yang sahih atau hasan. Jadi gitu. Bukan hadis yang dhaif
mungkar apalagi maudhu, hadis palsu. Nah, kalau Al-Quran itu tentang riwayatnya semua sepakat mutawatir. Jadi kemudian juga terbatas dalam mushaf Al-Quran 30 juz, 114 surat, tidak kurang tidak lebih. Jadi perbedaan di antara para ulama, para ahli Al-Quran itu hanya dalam cara baca, ada qiraat gitu. Tapi teksnya, redaksinya itu sama, tidak ada perbedaan. Dan semuanya benar. Karena mutawatir semuanya, disepakati tidak ada perselisihan. Jadi kalau ada yang membaca atau mengutip ayat salah itu bukan karena ayatnya yang salah, tapi dia yang mungkin yang tidak hafal atau kutipannya salah. Tapi kalau kutipannya benar itu pasti benar, nggak perlu ragu. Tinggal kita kalau mau mengikutinya, tinggal kita bagaimana mengetahui maksudnya, tafsirnya, penjelasannya. Tapi beda dengan ketika kita mendengar hadis atau membaca hadis dari sebuah kitab. Karena kita dengar baik dari penceramah, dari khatib, dari ini dan itu. Saya pernah dalam sebuah salat Jumat, saya menjadi jamaah, saya mendengar khatib. Dengan sangat yakin khatib itu membaca sebuah hadis, bahkan kalau tidak sih tidak hanya satu, jadi 2 atau 3 hadis. Jadi tentu tujuannya adalah ini sebagai dasar dan landasan untuk apa yang beliau sampaikan, untuk diamalkan. Sementara hadis itu hadis maudhu, hadis palsu, itu banyak. Di kitab-kitab itu banyak. Karena apa? Hadis jumlahnya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Itu tidak semuanya sahih, tidak semuanya hasan. Banyak yang dhaif, sebagaimana juga ada yang bahkan palsu maudhu. Nah, di sini sehingga ketika kita ingin mengikuti sunnah atau hadis, maka sebelum kita memahami maksud dari hadis, syarah dari hadis itu dari para ulamanya, itu kita pastikan dulu bahwa ini adalah hadis yang memang betul-betul dipercaya merupakan sabda Nabi, dipercaya merupakan sunnah Nabi, karena ancaman untuk yang menyampaikan apalagi mengikuti hadis yang palsu itu dihukumi sebagai pendusta dan ancamannya berat. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Nah, dikatakan berdusta itu bukan hanya yang ngarang pertama kali, termasuk yang meriwayatkan, menyampaikan, itu digolongkan termasuk di antara pendusta itu. Baik. Nah, sehingga di sini maka penting sekali ketika kita belajar hadis itu, atau ketika kita membaca hadis ini secara kaidah umum ya. Kaidah umum itu jadi ambillah hadis Nabi itu dari kitab-kitab hadis. Kalau kita dapatkan dari kitab selain kitab hadis, itu perlu kita tahu bahwa ulama penulis kitab itu adalah ahli hadis. Ambil misalnya bahwa kita baca dari kitab Imam Nawawi, kitab fikih, beliau ahli fikih. Jadi gitu. Ada kutipan hadis, kita tenang karena Imam Nawawi ahli hadis. Di samping ahli fikih, ahli hadis. Jadi contoh seperti itu. Tapi kalau ulama itu kita kenal pure, murni merupakan ahli fikih, bukan ahli hadis,
itu para ulama menahan diri. Kalau ada hadis kita cek dulu ke kitab hadis yang lainnya. Jadi kayak gitu contohnya. Nah, itu biasa. Karena tidak semua ulama itu ahli dalam sebuah bidang. Jadi gitu. Baik, jadi seperti itu. Nah, kitab hadis pun itu juga tidak semua kitab hadis itu isinya sahih semuanya. Yang disepakati kesahihannya itu hanya 2 kitab. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Itu yang disepakati isinya sahih. Tapi kitab-kitab yang lainnya, jadi ini yang berisikan hadis Nabi SAW, itu ada dalam kitab-kitab induk kitab hadis. Yang terkenal itu ada Al-Kutubut As-Sittah. Jadi 6 kitab induk hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Kalau ditambah ada istilah Al-Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Nah, 6 tadi ditambah 3 yang lainnya. 3 yang lainnya itu adalah Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad ini adalah ensiklopedia hadis terbesar yang dicetak paling tidak. Ada kitab ulama lain yang lebih banyak isinya, tapi tidak sampai tidak ditemukan semuanya. Itu isinya dalam Musnad Imam Ahmad itu 40.000 hadis. Terus ada Sunan Ad-Darimi. Jadi, Musnad Ad-Darimi itu yang ke-9. Selain yang 9 itu, ini saya membawa kitab, ini kitab baru, namanya Ma'alim Sunnah Nabawiyah. Itu kitab ini menghimpun dan meringkas intisari dari mayoritas, hampir semua hadis yang ada dalam kitab-kitab induk tadi. Itu diperas secara tema ya. Temanya itu terkumpul dalam kitab ini 3 jilid. Isinya 4.000 hadis kurang sedikit. Itu oleh penghimpunnya diklaim ini insya Allah sudah berisi hampir semua hadis Nabi. Secara tema ya. Secara temanya. Jadi maksudnya kalau ada misalnya 5 hadis dari riwayat yang berbeda-beda, tapi isinya secara umum sama, diambil 1. Yang lainnya terwakili ya, itu maksudnya. Jadi kan dalam Sahih Bukhari misalnya, itu kayak contoh hadis innamal amalu binniyat itu disebutkan kalau tidak salah tidak kurang dari 7 tempat. Diulang-ulang. Sama, jadi gitu. Dalam Sahih Muslim itu banyak sekali. 1 tema tapi isinya ada 5 hadis, 7 hadis. Pengulangan. Nah, itu di sini diambil hanya 1. Jadi gitu. Yang lainnya diwakili. Nah, ini adalah ringkasan, intisari dari hadis-hadis yang ada dalam 14 kitab induk hadis. Nah, 14 itu 9 yang tadi sudah saya sebutkan. Terus tambahannya itu ada yang ke-10 Sunan Al-Baihaqi. Terus kemudian yang ini urutannya acak ya. Jadi yang ke-11 itu adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang ke-12 itu Sahih Ibnu Hibban. Yang ke berapa tadi? Oh, 10 ini. Terus kemudian salah. Jadi 10 itu Musnad Al-Baihaqi. Terus 4 lagi itu ada Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Al-Baihaqi, dan Al-Mukhtarah. Itu Al-Ahadits Al-Mukhtarah karya Imam Al-Maqdisi. Jadi gitu. Ini isinya secara umum hadis Nabi yang menjadi pedoman dalam seluruh ajaran Islam itu
ada di dalam 14 kitab itu. Memang ada rujukan yang lainnya, ada ada Mu'jam At-Tabrani, dan lain-lain itu. Tapi secara umum itu yang ada di Mu'jam At-Tabrani itu juga ada di dalam kitab-kitab ini semuanya. Jadi gitu. Kayak contoh dalam Musnad Imam Ahmad, hampir tidak ada hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sunan-sunan yang lainnya itu kecuali ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Karena 40.000 hadis, insyaallah begitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah bahwa kitab hadis yang ada dalam 14 kitab ini semuanya tidak semuanya disepakati kesahihannya. Banyak yang disepakati kedhaifannya. Banyak yang disepakati kedhaifannya. Nah, maka para ulama kemudian menyeleksi. Jadi menyeleksi, mengkaji itu kembali kepada hadis Nabi. Baik, jadi insya Allah itu pertama, bahwa ketika kita merujuk kepada hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran langsung kita buka Quran pasti benar. Quran pasti kita mendengar qari yang memang apalagi hafidz Al-Quran benar, kecuali kalau dia lupa. Tapi kalau untuk hadis itu tidak cukup. Kalau yang kita buka Sahih Bukhari, oke, tenang kita. Rawahu Muslim, tenang kita. Tapi ketika Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, bahkan Sahih Ibnu Hibban, yang namanya hadis kitab Sahih Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Oh iya, tadi ada yang kurang, Mustadrak Al-Hakim. Jadi di antara 14 tadi itu Mustadrak Al-Hakim itu masuk. Itu meskipun ulama yang menghimpun itu mengatakan ini adalah hadis sahih, tapi tetap saja ada para ulama yang lainnya mengatakan enggak, itu dhaif. Jadi intinya ada perselisihan di antara para ulama. Nah, dari sini maka kemudian kita perlu ketika membaca kitab hadis, meskipun memang ketika ada ulama yang mensahihkan, mungkin ada ulama yang mendhaifkan, tapi paling tidak kita bagi sebagai orang awam itu setidaknya ketika kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh ulama yang memang ahli hadis, mungkin saja beliau salah, tapi karena beliau ahli, salah pun dimaafkan, ditolerir, insyaallah gitu, sehingga kita juga tenang. Ambil sebagai contoh, di antara ulama yang sangat terkenal, ulama kontemporer ahli hadis itu adalah Syekh Al-Albani. Jadi beliau concern dalam melakukan kajian kepada kitab hadis para ulama selain Bukhari Muslim, terus kemudian beliau kaji dan kemudian beliau takhrij untuk beliau sampaikan hukumnya. Jadi ada himpunan hadis sahih, ada himpunan hadis dhaif dan maudhu. Nah, pertanyaannya, apakah semua hadis yang dihukumi sahih oleh Syekh Albani itu pasti sahih oleh ulama lain? Jadi gitu. Yang dhaif apakah mesti dhaif? Tidak juga. Bahkan Syekh Albani sendiri itu juga bisa berubah. Yang tahun lalu disahihkan, tahun ini didhaifkan. Yang tahun lalu didhaifkan, tahun ini disahihkan. Karena ada penemuan baru. Itu biasa. Itu biasa di antara para ulama. Jadi, terus gimana kalau gitu? Enggak masalah. Tadi kita katakan bahwa kita sebagai orang awam, artinya ketika kita mendapatkan hadis dan itu kita tanya, diberitahu bahwa misalnya ada di antara ulama hadis, apakah yang terdahulu ada Imam Nawawi, ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Suyuti, dan secara umum terus yang kontemporer ada Imam Syekh Albani dan lain sebagainya. Jadi Ahmad Syakir ahli hadis itu pakarnya mengatakan sahih atau mengatakan hasan, itu paling tidak kita lebih tenang. Meskipun tadi itu mungkin ada yang membantah yang lainnya, silakan. Yang lainnya mengikuti ulama lain. Sama seperti mazhab.
Jadi ada yang ikut Hanafi, ada yang ikut Syafi'i, ada yang ikut Maliki, ada yang ikut yang lain-lainnya. Insyaallah. Tapi paling tidak, jadi dalam masalah hadis itu sebelum kita bicara tentang bagaimana maksudnya, bagaimana maknanya, bagaimana penjelasannya dan syarahnya, jadi tafsirnya, maka kita perlu memastikan atau paling tidaklah kita mengklarifikasi bahwa hadis itu adalah hadis yang makbul. Jadi antara sahih dan hasan. Tentang hadis dhaif, apakah terus tertolak sama sekali? Ini ada perselisihan. Ada ulama yang pokoknya hadis kalau sudah dihukumi dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Yang paling tegas dalam masalah ini Syekh Al-Albani misalnya. Tapi jumhur ulama yang lainnya itu memberikan toleransi. Jadi hadis dhaif itu ma'mul bihi, ini jumhur ulama boleh dijadikan sebagai boleh dipakai, boleh digunakan dengan syarat. Pertama adalah hadis itu tingkat kedhaifannya ringan. Hadis dhaif itu ada yang dhaif ringan, ada yang dhaif sedang, ada dhaif berat. Jadi gitu. Kalau yang dhaifnya berat sampai disebut mungkar itu nggak boleh. Tapi dhaif ringan, itu masuk ke ilmu hadis nanti, ilmu mustalah. Intinya dhaifnya ringan. Yang kedua adalah bahwa hadis itu tidak terkait dengan masalah akidah, tidak menetapkan hukum syariat baru, tidak menetapkan bentuk ibadah baru. Dalam hal apa? Hadis dhaif yang dengan kedhaifan ringan itu menurut jumhur ulama boleh dipakai dalam fadhailul a'mal, untuk fadilah amal. Misalnya ada hadis tentang keutamaan zikir tasbih. Jadi semua sepakat kita mengucapkan tasbih subhanallah, alhamdulillah, itu dalil sahihnya udah ada. Ini ada hadis yang menambahkan fadilah tertentu, nggak masalah. Jadi kayak gitu. Salat ini atau fadilah baca Al-Quran ayat ini, surat ini, fadilah amal itu boleh dipakai hadis dhaif dengan tingkat kedhaifan yang ringan. Itu pun juga ada tambahan para ulama ketika menyebutkan jadi syaratnya itu adalah tetap itu hanya di bahasa Arabnya itu listiqnas. Jadi artinya untuk apa ya? Semacam pertimbangan atau penyemangat. Jadi gitu. Mirip seperti ketika kita ditegur orang. Ya. Kita kok lalai, diingatkan gitu. Itu kan ketika kita mengikuti apa yang diingatkan kan kita bukan karena dia, tak? Jadi gitu. Dia sebagai pengingat. Tapi jangan kita berubah karena dia. Itu jadinya riya. Itu seperti itu. Jadi ibaratnya hadis itu penegur saja secara umum. Tetap tidak boleh diyakini bahwa itu adalah sunnah Nabi. Keyakinan. Sekedar mungkin antisipasi atau mungkin asumsi begitu. Mungkin toh tidak menyalahi. Insyaallah begitu. Nah, yang kedua baru kemudian kita ketika hadis itu sudah hadis yang sahih, hadis yang hasan atau dhaif tapi diperselisihkan, itu baru kemudian ke maknanya. Dan ini panjang. Syarah hadis lebih pelik daripada tafsir Al-Quran. Dalam tafsir Al-Quran ada perselisihan di antara para ulama tafsir, tapi tidak seluas perselisihan para ulama ya ahli hadis dalam mensyarah sebuah hadis. Jadi panjang ya, itu makanya di sini semuanya butuh ilmu, tapi intinya seperti itu sebagai gambaran. Nah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ya, karena memang Al-Quran itu merupakan wahyu terakhir dan sudah dijamin kebenarannya dan keterjagaannya, tidak akan berubah, tidak akan tertukar, tidak akan hilang sampai akhir zaman nanti saat Quran dikembali kepada Allah Ta'ala. Jadi gitu, karena memang dia wahyu terakhir. Dalam surat Al-Hijr ayat 15 Allah menjamin
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Jadi Allah yang menjamin menjaga Al-Quran. Nah, para ulama menyebutkan bahwa jaminan Allah dalam menjaga Al-Quran itu secara implisit juga meliputi jaminan penjagaan hadis. Mengapa? Karena tidak ada artinya Quran dijaga tanpa hadis. Karena Quran ini tidak mungkin bisa dipahami dan dipraktekkan tanpa hadis. Kita bisa sholat itu bukan dari Al-Quran. Quran yang berisi lakukan sholat, dirikanlah sholat. Tapi bagaimana tata cara sholat? Berapa kali kita sholat? Itu di hadis semuanya. Jadi gitu. Bagaimana kita puasa? Ada perintahnya. Ada beberapa hukum umumnya. Tapi detailnya untuk kita bisa melaksanakan itu sunnah semuanya. Makanya karena Quran itu dijaga untuk jadi pedoman dalam hidup manusia orang beriman ini, dan itu tidak mungkin bisa berlaku kecuali dengan hadis bersamanya. Makanya kan mungkin dulu pernah rame ada ingkarus sunnah, kelompok ingkarus sunnah itu orang ingkarus sunnah itu otomatis sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, otomatis merupakan ingkar Quran juga. Jadi mengingkari sunnah otomatis mengingkari Al-Quran, karena Al-Quran tidak mungkin bisa dipahami secara benar dan tidak mungkin bisa diikuti dan diamalkan kecuali dengan as-sunnah. Itu sekedar sebagai ini. Nanti saya wallahu alam, apakah nanti bagaimana polanya kalau memang kajian ini mau dilanjutkan, seperti apa dan pedoman kitabnya apa, insyaallah nanti kita sepakati. Barakallahu fikum. Segera sebagai pengingat dan pengantar itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian pertama ini. Monggo kalau memang masih ada insyaallah masih ada waktu berapa menit? Nggih, monggo. Ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin insyaallah. Nggih. Nggih. Ya, hadis mutawatir itu atau riwayat mutawatir termasuk Al-Quran itu kaitannya dengan, jadi hadis itu dibagi dengan beberapa bagian. Sahih Hasan tadi itu terkait dengan pembagian hadis dari sisi boleh tidaknya dijadikan dalil, dijadikan hujjah, itu yang Sahih Hasan. Jadi gitu, itu makbul. Kalau dhaif, mungkar, apalagi maudhu, itu mardud, tertolak, tidak boleh. Nah, itu dari sisi kehujahannya. Nah, adapun hadis dibagi dengan mutawatir, lawannya itu ahad istilahnya. Itu adalah hadis dibagi berdasarkan jumlah perawi. Jadi gitu. Ini tidak terkait dengan sahih tidaknya. Jadi bahwa karena kebanyakan hadis itu ahad, bukan mutawatir. Jadi gitu. Nah, memang kalau hadis mutawatir otomatis sahih. Jadi gitu. Nah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan jumlah perawi, yang dengan jumlah itu diyakini mustahil mereka para perawi itu akan sepakat bohong. Itu aslinya. Jadi definisi mutawatir. Nah, tapi kemudian jumlah yang banyak itu yang termasuk kategori mutawatir itu berapa jumlah perawinya? Itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan perawinya 40. Ada yang mengatakan 30. Ada yang mengatakan 20.
yang terkecil ini yang kita pakai. Itu adalah minimal 10. Tapi perlu dipahami, maksud dari hadits mutawatir perawi 10 itu maksudnya perawi 10 di setiap jenjang sanad. Jadi silsilah itu perawi itu disebut sanad. Itu kan dari sahabat Nabi, sahabat, tabi'in, tabi' sampai Bukhari, sampai Tirmidzi, sampai Ahmad. Itu ada katakanlah misalnya ke Bukhari itu ada antara 6 sampai 7. Jadi gitu. Bukhari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, terus dari sahabat, dari Nabi. Itu levelnya mungkin ada 6, 7 atau sampai 8. Nah, setiap jenjang perawi itu minimal 10. Di levelnya Bukhari, selain Bukhari ada 9 yang lainnya. Di atas syekhnya Bukhari minimal 10. Di atasnya lagi minimal 10. Di atasnya minimal 10. Jadi gitu. Makanya ada hadits kayak contoh begini. Hadits innamal a'malu binniyat itu, untuk yang di bawah itu perawinya tidak hanya 10, berpuluh-puluh. Tapi ketika dia urutkan sampai sahabat, ternyata perawinya hanya Sayyidina Umar. Jadi hadits innamal a'malu binniyat itu di bawah itu berpuluh, hampir semua perawi hadits meriwayatkannya. Tapi begitu diangkat ke atas sampai sahabat, ternyata sahabat perawinya hanya 1, nggak jadi mutawatir. Meskipun di bawahnya lanjutannya itu mutawatir. Jadi gitu. Jadi itu seperti itu mutawatir. Jadi itu penegas saja. Insya Allah begitu. Nah, Quran itu begitu. Quran itu tidak hanya 10, 20, bahkan beratus-ratus sampai sahabat, insya Allah gitu. Jadi insya Allah itu. Baik, kita cukupkan, waktunya sudah habis. Semoga nanti bisa kita lanjutkan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.